Hal angka 3, antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Antastaghila bima yasilu minhu, bahwa menyibukkan diri engkau itu bima dengan sesuatu yasilu minhu yang bisa menghasilkan minhu daripadanya sesuatu itu tadi khairun ila muslimina, kebaikan bagi orang-orang muslim. Jadi hal yang ketiga ini, bahwa kita ini sesudah ibah menuntut ilmu yang bermanfaat atau beribadah, lalu di sini ada sisa lagi, maka sisa itu kita nama antastagila bima yasilu minhu, bahwa menyibukkan diri engkau itu bima dengan sesuatu yasilu minhu yang bisa menghasilkan daripadanya sesuatu itu khairun ilal muslimina, kebaikan bagi orang-orang muslim. Artinya namun kita masih ada lagi sisa, hari kita ini ada sisa bagawi kada misalnya, untuk ilmu sudah, beribadah sudah, bagawi kada ada sisanya, maka kita sibukkan kita ini mencari dengan sesuatu yang menghasilkan kebaikan bagi orang muslim. Orang bahari biar waktu lagi orang karena anak orang apa mengajak rumah mas subuh ini orang sampai yang hajat malam ini juga semalaman di rumah orang bahari oh biar nang Tuhan ini pakai nyawa lagi. Jadi berbeda di rumah orang yang mengajak rumahnya anak sampai yang hajat malam subuh jam 4 berbeda kisah aja tuh ada nantuang kisah. Jadi ampun rumah ini sangakan orang karupuk sering orang banyu kayak pengantinan bang. Wah yang ini pun ada orang mengajak rumah tahunya anak orang berbeda dari harapan kusung main deh rumah tuh kusung rumah kosong ada denang waninya di hakulnya anak kan beberapa kosong pak rumah. Nah, subuh pulang wah ini kan lagi sampai yang hajat. Jadi sampai yang hajat tuh kan udah tentu rumahnya sampai yang hajat nih bah maghrib dan lagi subuh. Kenapa jadi orang berbalik subuh jasa ikong orang Tuhannya karena geraklah. Nah dikatoki lawak dikatoki sebuah rumah bangunan sampai hajat ya pada pandai dulu. Wah ini coba kan dengan tuh berbagai orang nyaman yang kulit dahulu. Wah ini kada lagi jarang ada orang sampai yang hajat sampai sebelum yang subuh jarang. Nang ada kayak orang beli tuntung ibah tuntung lalu orang nampaknya mandi di rumah bah maghribnya sampai yang hajat orang pak sampai saat mulai tangga orang banyak pulang kada lagi sampai yang sebelum sampai yang subuh sampai yang hajat dahulu kayak itu orang. Nah kenapa kita lain ke zamannya zaman kesibukan alih orang kelapahan ada orang bahari lapahan juga membuka bahari tapi nang ngarep rame tadi nang ngarep sama pada gerak lah. Jangan kali digerak orang bayar rumah. Nah itu kan ujar kita nama karena sibuk dengan apa karena menghasilkan kebaikan kepada orang muslim orang dahulu. Nah wah ini apa karena berarti ada lagi nah itu boleh hilangkan sibuk masing-masing dan ya Nabi akhir zaman karena manusia itu apa nafsi kami aku jadi orang baru itu bersatu kita wah ini puasa minum satu lagi jangan pian orang kampung di rumah aja gitu bisa ada sama serumah ada sama apalagi mana orang kampung
Kita sarumah tuh bisa ada yang berdulu, ada yang berdudi nang sarumah. Apalagi kita nang di kampung. Lain ada yang dulu lagi. Nah, jadi jangan sampai kita itu menyakiti lawan orang-orang muslim. Seharusnya kita berbuat baik. Berbuat baik. Nabi kita kan diriwayatkan saking Sidin berbuat baik kepada orang muslim ini, kepada sahabat Sidin. Ketika itu Sidin lawan sahabat Sidin ini masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan. Nangaran hutan itu gagah. Bisa ada ular di situ, binatang buas. Lalu ambil Sidin ranting bilah. Jadi bilah itu ada dua macam, ada nang bengkok, ada nang kunjur. Jadi nang kunjur di kurung Sidin wadah sahabat Sidin tadi. Nang bengkok Sidin mati. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, kan bapian dulu nang kunjur nih, seharusnya biar nang kunjurnya belum biar nang bengkok kada ya Rasulullah. Saking nabangarnya jurang menduluakan atau memperhatikan sahabat tadi daripada diri Sidin. Bengkok seharusnya nang kunjur bagus loh. Abu Dawud serta An-Nasai meriwayatkan yahilu lil muslimin an yahzura musliman fauqa salasa. Yahilu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahzura, bahwa mengucilkan, memusuhi atau mengucilkan. Jadi kita mengurah-urahkan atau memusuh-musuhan itu kada halal. Nanti kada halal kada boleh. Muslimina fauqa salasa, la yahillu lil muslimina an yahjura musliman fauqa salasa. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa mengucil atau memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi bila nyoba musuhan jangan sampai lebih 3 hari. Nah, mengucil jangan. Ada halal. Biasanya adalah haram. Paman hazara fauqa salasit, maka siapa yang memusuhi saudaranya tadi atau mengucil saudaranya, memusuhi saudaranya fauqa salasan, lebih dari 3 hari, pamata dakhalan nar, lalu mati dakhalan nar, maka ia masuk ke dalam api neraka. Jadi ngatakan jangan ungah, ada orang ungah ya, kan tahu lah kan, aku bakal lahiran setahun ada deh, setahun 3 hari aja masuk neraka, setahun pulang. Nah, 3 hari. Ada lagi Muslim yang meriwayatkan, hadis Muslim meriwayatkan, tu'radul a'malu fi kulli snaini wa khamsi. Amalan-amalan akan dihadirkan amalan-amalan pada setiap hari Senayan lawan hari Kamis, dihadirkan amalan. Kita beramalkannya dihadirkan Tuhan, dihadirkan kepada Allah Ta'ala amalan kita. Itu setiap malam Senayan lawan malam Kamis. Bayaghfirullah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni bidzalika yaumi, pada hari tersebut itu, pada hari Senayan dan hari Kamis tadi. Li amrin la yusyriku billahi syai'an, bagi setiap orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala akan sesuatu apapun. Illa mara'a kanat bainahu wa baina akhihi sahnaun, kecuali bagi orang yang masih memandang kebencian terhadap saudaranya. Jadi orang beribadah banyak tetapi ia memandang kebencian kepada saudaranya. Yaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, At-taqrubu hazaini hatta yastaliha, tinggalkanlah kedua orang yang bermusuhan tadi
orang ini hatta yastaliha, sampai mereka saling berdamai, bermaaf-maafan. Bilanya kada bermaaf-maafan, maka amalannya tadi kada diterima dan kada diampuni Tuhan. Nah, itu hati-hati kita nih, sama-sama pada orang muslim. Ada lagi yang lebih bahaya, sesama apa saudaranya dan sanaknya, kuitan lawan anak, bermusuhan. Ada juga begitu pulang, apalagi apa kita ada sejelat ya, ada sejelat, ada secukung, ada sesukung, kuitannya lawan anak berduel gara-gara ada secukung. Jadi bila kuitannya aroh, anaknya ke aroh, ada melawan, ada melawan. Karena kada saja sejelat saling kita gawe kuitan aroh ada melawannya. Ini salah satu orang ini yang memutuskan silaturahim. Ujar Nabi apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Ada mau masuk surga. Nah, ada masuk dalam surga. Ahmad meriwayatkan, ujar Ahmad, inna amala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatan jumu'ati. Sesungguhnya amal-amalan anak Adam dihadapkan, tadi dihadapkan, tadi ditampaikan, dihadapkan di hadirat Allah Ta'ala. Kulla khamisin lailatul jum'ati, pada tiap-tiap hari Kamis dan malam Jumat dihadirkan amalan anak Adam tadi pada tiap-tiap hari Kamis lawan malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahimi, maka tidak akan diterima amalan daripada orang yang suka memutuskan silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim itu kada diterima amal ibadah daripada hari Kamis dan malam Jumat. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita namanya berbeda, guru berbeda nih. Si kita guru si Anu, seorang guru si Anu bermusuh bahwa anak langguitan saudara lawan dan sanak saudara dan sanak gara-gara apa itu aja. Padahal sudah dilarang oleh Nabi, kada macam masuk ke dalam surga. Nah, itu Al-As Bahani meriwayatkan melangkunna julusan dan Nabi SAW, suatu ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW. Kami duduk di sisi Rasulullah SAW, sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, Nabi bersabda, la yujalisuna qati'un rahimi, jangan duduk bersama kami orang yang suka memutuskan silaturahim. Jadi orang memutuskan silaturahim tadi jangan duduk lawan kami, jangan beserta kami di depan. Wah, tidak Nabi ngabawan lawan orang menuju memutuskan silaturahim nih. Nabi kada tujuh makawan nih, jangan bergabung. Faqama fatan minal khalaqi, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang pemuda berdiri meninggalkan majelis, meninggalkan kedudukan beserta Nabi. Dia berdiri. Bah Nabi bucak kayak tadi. Nah berarti ini orang laki-laki ini berarti termasuk orang yang silaturahim nih. Berdirinya. Karena ujar Rasulullah, jangan bakawan lawan kami nah orang yang ketujuh memutuskan silaturahim. Berdiri seorang laki-laki tadi. Fata khalaqatan lahu qad qana bainahuma ba'du syai'in wastaghfirat lahu. Nah, kemudian si laki-laki tadi mengunjungi saudaranya, saudara ibunya, berarti saudara ibunya. Acil lah ceritanya deh. Saudara ibunya, sekali itu lawan saudara ibunya sih tadi. Lalu mendengar itu tadi, lalu dia mengunjungi saudara ibunya. Karena apa? Karena ada suatu permusuhan antara si pemuda laki-laki tadi dengan bibinya tadi atau nekai atau acilnya tadi. Berurusannya meminta ampunnya lawan si acilnya tadi. Wastaghfarat lahu,
Kemudian bibinya tadi memintakan ampunan untuknya, artinya mampunilah lawan dosa-dosanya tadi, mampuni sama pada mampuni. Suma ada ilal majlisi, lalu ia pemuda tadi kembali ke majlis, menuti pulang ke tempat Rasulullah tadi. Waqala, lalu Rasulullah bersabda, apa ya deh? Jadi kawan-kawan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin, bahwasanya ujar Nabi kita, rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum nih, wabihim qati'un rahim, yang di tengah mereka itu terdapat orang yang suka memutuskan silaturahim. Jadi rahmat tidak turun, rahmat tidak mau turun di kampung, tidak mau turun rahmatnya, gara-gara si anak lawan duitan bakalahi, gara-gara si nama dari sana sama dari sana bakalahi, gara-gara apa ngarannya si acil lawan paman kan, lawan anak kemanakan bakalahi, keluarga sebelah keluarga bakalahi, itu rahmat kada turun di kampung. Rahmat ngalihnya ya balah anak turun gara-gara itu aja, gara-gara nah itu aja.